Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya dengan adanya pengakuan dari sebagian pihak akan adanya taksim pembagian bid'ah menjadi hasanah wa sayyi'ah, menjadi bid'ah yang baik dan buruk, dari kalangan para ulama, artinya para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang hasanah yang baik dan sayyi'ah atau madmumah yang buruk. Ini sudah lumayan ya, sudah lumayan merupakan kemajuan kalau sudah ada yang mengakui hal ini. Dan memang faktanya seperti itu, bahwa mayoritas para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Itu madhab, pendapat mayoritas kebanyakan ulama atau hampir semua ulama, termasuk di dalamnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Syafi'i sendiri. Ini kita apresiasi ya pengakuan seperti ini. Kenapa kita apresiasi? Karena sebelumnya atau dulu mereka-mereka ini atau segelintir orang ini adalah menutup mata dan menolak akan hal itu. Mereka menyatakan bahwasanya seakan-akan para ulama tidak membagi bid'ah menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah, dan termasuk madhab Syafi'i dituduh juga tidak membagi hal itu, dituduh tidak membagi bid'ah menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah. Tapi kemudian setelah berlalu masa, berlalu bulan demi bulan, tahun demi tahun dan seterusnya, yang mungkin mereka juga semakin banyak membaca, semakin banyak belajar, akhirnya sudah mengakui bahwa Imam Syafi'i ternyata membagi bid'ah menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah. Ya. Dan ini harus kita ketahui, ini sudah sesuai dengan jargon kita semua ya. Katanya kita ini kan berusaha untuk memahami agama Islam itu bifahmi as-salaf, dengan pemahaman salaf, atau istilah lain itu ar-ruju' ila fahmi salaf, kembali kepada pemahaman salaf. Dan salah satu salaf itu adalah Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i termasuk ulama salaf, termasuk generasi ulama salaf, karena beliau wafat tahun 204 Hijriah, di mana ulama salaf ini adalah para ulama yang hidup di abad ketiga ke atas, abad ketiga, kedua, dan pertama. Satu abad itu 100 tahun, jadi 100 tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Jadi kita sudah benar kalau merujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas, kita sempitkan ke pembahasan masalah madhab Syafi'i dan Imam Syafi'i. Tadi sudah kita jelaskan, sudah ada pengakuan dari sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya Imam Syafi'i benar itu membagi bid'ah menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah. Ini sudah lumayan ya, sudah mengakui sekarang. Tapi kemudian setelahnya itu menyatakan bahwasanya katanya Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah itu hanya dalam masalah wasilah, perantara, bukan ghoyah, bukan masalah ibadah, tapi hanya masalah perantaranya gitu. Ya, ini yang akan kita tanggapi. Ucapan seperti ini tidak benar ya, pernyataan ini sangat tidak benar ya, dan menunjukkan bahwa yang mengucapkan ini mungkin belum begitu memahami akan madhab Syafi'i dan usul serta qawaid madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga di sini kami sarankan untuk seorang siapapun tanpa terkecuali yang berusaha berkomentar, menanggapi dan berbicara tentang madhab Imam Syafi'i, itu harusnya menuntaskan kitab fikih madhab Syafi'i ya. Sekian kitab harus dituntaskan di hadapan para guru, dan juga mempelajari, memahami akan usul dan qawaid madhab Syafi'i secara baik, baru kita berkomentar. Karena nanti kalau kita menyatakan satu pernyataan dan ternyata tidak sesuai dengan madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan kita mengatasnamakan beliau dan madhab beliau, itu bisa terjadi atau bisa dikategorikan sebagai bentuk fitnah. Baik, di sini untuk menanggapi ucapan yang katanya pembagian
bid'ah menurut Imam Syafi'i itu menjadi hasanah wa sayyi'ah itu hanya dalam masalah wasilah saja, bukan masalah ibadah, mari kita akan bahas, kita akan merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul Al-Ba'ithu ala Inkari Al-Bida'i wal Hawadith, karya Al-Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 665 Hijriah. Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i ini termasuk salah satu guru Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bayangkan ya, jadi ini luar biasa. Imam Nawawi saja itu sudah seorang ulama mujtahid terjih, ulama mujtahid besar di madzhab Syafi'i. Nah, ini gurunya yaitu Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di sini di halaman, mungkin cetakannya lain-lain ya. Kalau di sini mulai halaman 20 di cetakan kami itu ada fasal ya, kita akan baca agak cepat dan nanti kita akan sampaikan terjemahnya dan sedikit keterangan murni dari pembahasan atau pernyataan Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i, gurunya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau ulama Syafi'iyah. Jadi kita berbicara tentang Syafi'i, berbicara tentang Imam Syafi'i dan berbicara tentang madhab Syafi'i, ya kita merujuk pada ulama Syafi'iyah yang kredibel ya, yang kredibel, benar-benar memang diakui keilmuannya dan pengetahuannya dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau di halaman 20 atau mungkin cetakan lain, mungkin halamannya lain, disebutkan di situ ada fasal taqsimul hawadits ila bid'ain mustahabbatin wa mustaqbahah. Jadi pembagian hawadits, perkara-perkara baru itu menjadi dua, bid'ah yang mustahabbah, bid'ah yang dicintai, wa mustaqbahah, dan bid'ah yang dibenci atau jelek. Faslun, fasal disebutkan di sini, tsummal hawaditsu munqasimatun ila bid'ain mustahabbatin wa ila bid'ain mustaqbahah. Kemudian hawadits, perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua, kepada bid'ah yang dicintai dan bid'ah yang dibenci, yang jelek. Nah, ini ya penegasan. Ini langsung kitab madhab Syafi'i yang menyatakan adalah Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i, gurunya Imam Nawawi. Ya, jadi bukan ngarang kita, bahwasanya para ulama Syafi'iyah dan madhab Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua. Jadi jangan sampai ada nanti yang berkomentar para Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i di Indonesia ini tidak mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti madhab Syafi'i, membuat hal baru sendiri. Enggak. Pantang bagi kita berbicara tanpa referensi, dan pantang kita bicara tanpa dalil. Itu slogan dan jargon kita ya, karena kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala ngarang-ngarang sendiri. Jadi di dalam madhab Imam Syafi'i di sini, dalam kitab ini sudah dijelaskan akan hal itu, bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah yang mustahabbah, yang dicintai, dan mustaqbahah, yang dibenci atau yang jelek. Qala Harmalah bin Yahya sami'tu Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala yaqulu al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumah. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa madmumun, wahtajja biqauli Umar radhiyallahu anhu fi qiyam Ramadan ni'matul bid'ah. Perhatikan, dan Harmalah bin Yahya menyatakan, Imam Harmalah bin Yahya menyatakan, Harmalah bin Yahya ini merupakan guru, merupakan murid Imam Syafi'i, langsung mendengar dari Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'iyya, aku pernah mendengar Imam Syafi'i ya, rahimahullahu ta'ala yaqul, menyatakan. Jadi ini langsung ya sanadnya dari Harmalah bin Yahya, langsung mendengar dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menyatakan, perhatikan ya, al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang mahmudah, yang dipuji, yang terpuji, wa bid'atun madmumah, bid'ah yang tercela. Perhatikan, ini Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu ulama salaf, dan jargon kita kembali kepada pemahaman salaf, ar-ruju' ila fahmi salaf, merujuk kepada pemahaman salaf. Dan salaf, salah satu salaf kita itu siapa? Imam Syafi'i. Ayo, siapa yang mau berani menyatakan Imam Syafi'i sesat ketika membagi bid'ah menjadi dua, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah? Tapi kenapa kemudian para ulama setelahnya dan dihakimi telah membuat perkara baru, sesat dan sebagainya karena membagi bid'ah menjadi dua?
Ini Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, langsung ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, maka segala sesuatu yang wafaqas sunnah, yang sesuai sunnah, maka itu merupakan mahmudun, sesuatu yang terpuji, wa ma khalafas sunnah, dan apapun yang menyelisih sunnah fahuwa madmumun, maka itu tercela. Jadi definisi bid'ah itu menurut al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diperinci, bid'ah yang mana dulu. Kalau bid'ah yang mahmudah itu kalau sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil syar'i, ya, maka itu walaupun bid'ah tapi itu adalah sesuatu yang terpuji. Dan bid'ah yang tercela, bid'ah yang dilarang itu, ya, secara hakiki bid'ah yang tercela itu adalah yang menyelisihi sunnah, yang menyelisih sunnah, yang menyelisih dalil, baru itu tercela. Jadi kalau ada perkara baru tidak bisa langsung kita hukumi, oh ini perkara bid'ah tercela, kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finar, tapi itu sesat dan sesat dalam neraka. Nggak begitu langsung, tapi kita cek, kita teliti sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan di zaman Nabi atau dilakukan Nabi SAW itu apakah menyelisih dalil atau tidak. Kalau menyelisih dalil baru itu bid'ah yang dhalalah. Kalau itu ternyata tidak menyelisih dalil, maka itu termasuk bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah wahtajja, pembagian bid'ah seperti ini itu beliau berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam masalah qiyam Ramadan. Beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Jadi Imam Syafi'i wahtajja itu kembali kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil dengan bahwasanya pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang tercela, itu berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masalah sholat tarawih di bulan Ramadan, di mana beliau menyatakan sebaik bid'ah adalah ini, ni'matul bid'atu hadhihi. Kenapa beliau mengucapkan seperti itu? Karena begini, Umar bin Khattab membuat satu bid'ah, satu hal yang baru yang belum pernah dilakukan di zaman Rasul dan belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Artinya apa? Umar bin Khattab di zaman beliau, di kekhalifahan beliau ini membuat ijtihad, mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih di masjid dengan diimami oleh seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, diimami oleh satu orang sahabat selama sebulan penuh. Yang ini belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan belum pernah dilakukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di zaman Nabi belum terjadi, di zaman Abu Bakar belum pernah terjadi. Di zaman Nabi itu Nabi SAW hanya keluar 3 malam ke masjid, kemudian waktu itu beliau sholat tarawih di masjid, dan itu pun asalnya beliau itu sholat sendiri, cuma diketahui oleh ba'du sahabat, dan kemudian beliau ini berusaha untuk diikuti oleh sebagian sahabat yang asal rencananya tidak seperti itu, baru diikuti oleh sebagian sahabat, kemudian setelah itu beliau tidak keluar ke masjid lagi. Berarti sholat tarawih berjamaah di masjid selama 1 bulan penuh yang diimami oleh satu imam itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, belum pernah dilakukan Nabi SAW, tapi itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhi, ini sebaik-baik bid'ah ya ini. Artinya memang belum ada contohnya. Kalau kemudian bid'ah itu didefinisikan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, berarti ya bid'ah ini bid'ah. Tapi bukan begitu. Definisi bid'ah bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi bid'ah itu adalah yang menyelisih dalil. Nah, ini
sebagai bantahan juga ya kepada sebagian orang yang sekelas Imam Syafi'i saja itu menjadikan ucapan Umar bin Khattab sebagai dalil untuk pembagian bid'ah antara hasanah dan sayyi'ah ya. Dan Imam Syafi'i menganggap ucapan Umar bin Khattab ni'matul bid'atu hadhi itu adalah merupakan yang dimaksud adalah bid'ah ya, pembahasan bid'ah dalam sisi atau pandangan syariah, bukan bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara syariah. Memang ada yang baik, ada yang buruk. Ini Imam Syafi'i loh, bukan kita loh ya. Jangan salah sangka. Imam Syafi'i sang mujtahid mutlak, ulama salaf ya, masya Allah luar biasa ya. Itu penjelasan Imam Abu Syamah langsung menukil dari murid beliau ya, Harmalah bin Yahya langsung dari guru beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian di bawahnya itu diulangi lagi ya, bahwasanya Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Di situ Harmalah bin Yahya Abu Syamah, Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menukil dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala Ar-Rabi' qala Syafi'i rahimahullahu taala al-muhdatsatu minal umuri darbani ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa hadhi bid'atu dhalalah wa tsani ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi li wahidin min hadza fa hiya muhdatsatun ghairu madmumah. Ya. Kalau tadi dinukil dari Harmalah bin Yahya, muridnya Imam Syafi'i, sekarang dari Imam Rabi', murid Imam Syafi'i juga, langsung dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan perkara baru itu ada dua. Yang pertama, apa yang diada-adakan yang menyelisih kitaban Quran, au sunnatan au sunnah, au ijma'an atau ijma', au atharan atau athar, maka ini baru bid'ah yang sesat. Jadi substansinya itu, ta'rif definisi bid'ah itu bukan pada sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru apakah menyelisihi dalil atau tidak gitu. Maka kalau yang menyelisih dalil baik dari Al-Quran atau As-Sunnah, Ijma', Athar dan seterusnya, maka itu baru bid'ah yang dhalalah kata Imam Syafi'i. Wathani, yang kedua, apa yang diada-adakan minal khairi berupa kebaikan yang tidak menyelisihi dari salah satu yang sudah disebutkan tadi, tidak menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Athar, maka kata beliau Imam Syafi'i fahiya muhdatsatun ghairu madmumah, ini perkara baru tapi bukan perkara yang tercela ya, bukan perkara yang tercela tapi perkara yang bagus karena tidak menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya ulangi ya, esensi atau substansi sesuatu dikatakan bid'ah itu bukan pada perkara barunya, bukan dalam perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi atau ada di zaman Nabi, bukan itunya, tapi perkara baru yang menyelisih atau tidak. Kalau menyelisih dalil baru itu bid'ah yang dhalalah, kalau tidak menyelisih dalil baru itu bid'ah yang mahmudah atau bid'ah yang terpuji, yang baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan sedikit kita ringkas ya masalah ini, karena di halaman setelahnya itu disebutkan juga masalah Qiyam Ramadan yang terjadi di zaman Nabi, kemudian terjadi di zaman siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang sudah kita sebutkan tadi, kita tidak ulang. Kemudian di sini kita tambahkan tentang masalah ini. Contoh bid'ah yang hasanah ya, disebutkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala, fal bid'u al hasanatu muttafaqun ala jawazi fi'liha wal istihbabilaha warja'i thawabi liman hasunat niyatu fiha wa hiya kullu mubtada'in muwafiqun liqwaidi syari'ati ghairu mukhalif ya, ghairu mukhalifin atau ghairi mukhalifin li syai'in minha ya. Bid'ah yang baik itu adalah muttafaqun ala jawazi fi'liha, disepakati ulama akan bolehnya melakukannya. Loh, disepakati ulama loh ini. Walaupun bid'ah, walaupun tidak ada contohnya dari Nabi, walaupun tidak pernah dilakukan Nabi SAW,
Tapi kalau itu termasuk yang baik itu apa bid'ah yang baik? Yang tidak menyelisihi dalil, tidak menyelisihi Quran, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi ijma, tidak menyelisihi athar, maka itu baik. Dan ulama sepakat dibolehkan untuk melakukannya, bahkan dianjurkan. Wal istihbabilah, dianjurkan. Warajai thawab, dan ada harapan pahala bagi orang yang baik niatnya dalam melakukan itu. Apa itu? Al-bid'ahul hasanah adalah setiap perkara baru yang muafikun, yang sesuai liqawaidi syariah, terhadap kaidah-kaidah syar'i, ghairi mukhalifin li syai'in minha, dan tidak menyelisih sedikit pun dari kaidah-kaidah syar'i. Nah, itu ya. Jadi di sini terang sekali, jelas sekali itu. Jelas sekali bahwa bid'ah hasanah itu bukan hanya dibolehkan tapi dianjurkan untuk melakukannya. Apa bid'ah hasanah itu? Bid'ah yang sesuai dengan perkara atau kaidah-kaidah syariat dan tidak menyelisih sedikit pun dari kaidah-kaidah syariat atau dalil-dalil syariat yang sudah disebutkan tadi. Ya, kemudian belum melanjutkan. Wala yalzamu min fi'lihi mahdhurun syar'iyyun, dan melakukan bid'ah yang hasanah seperti ini itu tidak mengharuskan orang yang melakukannya itu apa? Mahdhurun syar'i, mahdhur, tercela secara syar'i. Ya, tidak. Contohnya apa? Contohnya wadzalika nahwu bina'i al-manabiri warrubuti wal madarisi wa khanatis sabili wa ghairi dzalika min alwa'il birri allati lam tu'had fi sadril awwali fa innahu muwafiqun lima ja'at bihi syari'atu min istina'il ma'rufi wal mu'awanati al birri wat taqwa. Contohnya adalah binaul manabir, membangun mimbar-mimbar, membangun markas-markas tentara, membangun madrasah-madrasah, membangun terowongan-terowongan jalan dan selainnya dari berbagai bentuk-bentuk kebaikan, jenis-jenis kebaikan yang itu semua belum pernah diadakan, belum pernah ada di zaman pertama, fi sadril awal, belum ada di zaman Nabi SAW, tapi itu muafik, ya, berkesesuaian terhadap apa yang datang dari syariat, berupa apa? Berupa anjuran untuk membuat hal-hal ma'ruf dan berusaha untuk mu'awanah, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwaan. Contohnya itu membuat mimbar-mimbar, membuat markas tentara, membuat madaris, membuat madrasah. Belum ada di zaman Nabi madrasah-madrasah, ya, sekolah-sekolah madrasah, pondok-pondok ilmu dan seterusnya, belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi apakah bid'ah? Tidak, karena membuat markas-markas ilmu, madrasah-madrasah ilmu itu walaupun tidak ada contoh dari Nabi, tapi itu tidak menyelisih dalil. Jadi yang jadi stressing di situ bukan masalah barunya, tapi apakah menyelisih atau tidak, itu loh, menyelisih dalil atau tidak. Madrasah ilmu bagus, nggak ada penyelisihan pada syariat, ya bagus, berarti termasuk bid'ah, ya bid'ah yang hasanah. Nah, di sini yang terakhir sih, ya, yang terakhir di apa yang dipaparkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala tadi, ya, pernyataan sebagian orang yang walaupun awalnya mengaku Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah atau hasanah wa madmumah, bid'ah yang baik dan yang tercela. Kemudian tapi dia menyatakan bahwa itu bid'ah itu menurut Imam Syafi'i hanya dalam hal wasilah saja, bukan dalam hal ibadah. Ya, kita lihat pernyataan Imam Abu Syamah rahimahullah berikut. Wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina min hadza al-qabili makana yuf'alu bi madinati Irbil jabarahallahu ta'ala, ya, kulla amin fil yaumi al muwafiqi li yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam minas sadaqati wal ma'rufi wa izhari zinati was sururi fa inna dzalika ma'ama fihi minal ihsan ila al fuqara musyirun bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilihi wa syukrillahi ta'ala ala man manna bihi min ijati rasulihi
alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala jami'il mursalin. Salah satu contoh bid'ah yang bagus ya, yang diada-adakan di zaman kami, di zaman siapa? Abu Syamah, Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i tadi, yang beliau wafat tahun 665 Hijriah. Ya, tahun 665 Hijriah. Bagaimana beliau ini kemudian mencontohkan bid'ah hasanah itu adalah apa yang dilakukan di Madinah, di kota Irbil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kota ini. Setiap tahun di kota Irbil, setiap tahun di hari yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berupa apa? Perbuatan apa? Aktivitas apa? Sodakoh, ya, minas sodakot, sodakoh di perayaan Maulid Nabi. Kemudian berbuat baik di perayaan di hari itu, menampakkan zina, menampakkan perhiasan-perhiasan atau hiasan-hiasan, menampakkan kegembiraan dan seterusnya. Semua itu adalah di dalamnya terdapat hal-hal baik, minal ihsan, berbuat baik kepada al-fuqara, ya, kepada orang-orang fakir, yang itu mengisyaratkan akan kecintaan kepada Nabi SAW, pengagungan pada beliau, kemudian pemulihan kepada beliau, ya, yang ada pada hati orang yang melakukannya, dan syukur, dan merupakan bentuk kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari keberadaan dan pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam, dan kepada seluruh mursalin, kepada seluruh rasul-rasul. Jadi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu termasuk dari bid'ah hasanah, yang perayaan seperti ini dibid'ahkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Itu termasuk bid'ah dolalah. Lah kalau kata kalian bahwasanya bid'ah yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam Syafi'i itu hanya dalam masalah wasilah. Lah ini contohnya Maulid Nabi Muhammad SAW yang itu juga kalian bid'ahkan. Padahal itu bukan, kalian anggap bukan wasilah. Ya, yang perayaan ini ternyata dicontohkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullahu taala. Yang mana beliau kemudian menyebutkan bahwa pertama kali yang melakukan ini, ya, melakukan ini adalah di Mosul, ya, di Mosul, itu Syekh Umar bin Muhammad Al-Mala, itu salah satu ahadus salihin al-masyhurin, salah satu ulama saleh yang masyhur. Kemudian beliau itu diikuti oleh Raja Irbil dan selainnya. Ya, ini bukti, ya, bukti. Kemudian bukti yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Ini agak panjang ya kalau kita bahas semuanya, tapi kita agak sedikit ringkas, ya. Di antaranya sebagai tanggapan pernyataan yang menyatakan bid'ah hasan menurut Imam Syafi'i itu hanya dalam masalah wasilah. Ini yang berikutnya adalah apa? Ucapan Imam Abu Syamah di sini, qultu wa min hadza al-babi iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Bilalan radhiyallahu anhu ala salatihi, ya, rakaataini ba'da kulli wudu'in. Ya, termasuk bid'ah hasan itu apa? Penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Bilal, persetujuan beliau terhadap Bilal radhiyallahu anhu atas amalan Bilal sholat 2 rakaat setelah wudhu, di mana wa in kana huwa Shallallahu Alaihi Wasallam lam yusri khususiyata dzalika biqaulin wala fi'lin, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau itu belum pernah mensyariatkan secara khusus hal itu, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Wa dzalika li anna al-baba tatawwu'i bis-shalah maftuhun illa fil awqati al-makruha. Karena hal itu sebabnya apa? Karena bab tatawwu salat tatawwu itu, salat
yang tidak wajib itu adalah maftuhun, terbuka lebar kecuali di waktu-waktu yang dibenci, yang dimakruhkan. Ini membuktikan tanggapan dan bantahan untuk mereka yang mengatakan kata Imam Syafi'i itu masalah bid'ah hasanahnya hanya masalah dalam bab wasilah. Ini terbantah dengan hal ini. Ternyata dalam bab ibadah, sholat atau perhatikan sholat, Bilal itu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Waktu mengerjakan, apakah Nabi sebelumnya menyunahkan dengan ucapan? Tidak ada. Apakah Nabi kemudian sebelumnya melakukan? Juga nggak ada. Berarti sholatnya Bilal ini sebelumnya tidak pernah dilakukan Nabi dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Bilal melakukan ini, tidak langsung dituduh bid'ah oleh Imam Nawawi, oleh Nabi. Oh, kamu berbuat bid'ah lah. Wong saya tidak pernah mensyariatkan secara khusus, saya tidak pernah melakukan, kok kamu melakukan. Ya, berarti ini takrir, ini dicontohkan oleh Imam Abu Syamah sebagai bid'ah yang hasanah sebenarnya. Bukan saya loh ya, bukan saya, bukan kita, tapi Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian contoh lain, satu lagi ya. Wa min dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam as-sahabi al-akhar. As-sahabiyya al-akhar ala mulazamati qiraati qul huwallahu ahad duna ghairiha minaswar. Contoh lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyetujui sahabat yang lain ya, yang mereka ini terus-menerus membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, tanpa surat lain dari surat-surat yang ada. Jadi ada seorang sahabat atau sebagian sahabat yang kalau sholat itu senantiasa di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, terus begitu. Yang itu tidak pernah disyariatkan Nabi secara khusus dengan ucapan beliau, dan Nabi sendiri tidak pernah melakukan. Tapi itu diizinkan mengulang-ulang surat qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Nabi ketika mendapatkan fenomena itu tidak langsung, kamu berbuat bid'ah, saya tidak pernah mensyariatkan, saya tidak pernah melakukan, kok kamu lakukan. Ya, ya. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Bahkan Nabi setuju. Artinya orang pertama yang melakukan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu bukan Nabi, tapi siapa? Sahabat. Dan sahabat ketika melakukan itu belum pernah ada contoh dari Nabi, dan belum pernah ada hadis khusus tentang masalah itu dari Nabi. Dari sini kita ambil pelajaran jamaah sekalian bahwa perkara bid'ah itu bukan masalah hal barunya, tapi apa? Menyelisih dalil atau tidak. Maka Nabi SAW sendiri menyetujui hal-hal yang baru, walaupun itu ya tidak pernah beliau lakukan dan tidak pernah beliau ucapkan. Kenapa? Karena intinya tidak ada penyelisihan kepada dalil. Seperti sholat 2 rakaat setelah wudhu, karena sholat tatawu itu memang terbuka luas, diperbolehkan secara umum, yang penting tidak di waktu-waktu makruh. Termasuk mengulang-ulang surat itu juga terbuka, boleh saja surat diulang-ulang walaupun tidak ada contoh dari Nabi dan tidak ada hadis khusus tentang masalah itu. Termasuk sholat taraweh itu juga terbuka, ya. Maka ketika Umar bin Khattab di zaman beliau itu melakukan sholat taraweh berjamaah 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang tidak pernah dicontohkan Nabi dan tidak pernah dilakukan Nabi, itu juga diizinkan, diperbolehkan, ya, dan itu tidak dianggap bid'ah oleh siapapun. Dengan demikian, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, menjadi jelas bagi kita bahwasanya hal ini merupakan sesuatu yang jelas sekali, bahwa Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi 2, hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk. Dan pendapat Imam Syafi'i itu merupakan pendapat mayoritas ulama atau hampir semua ulama dunia dari masa ke masa. Yang kedua, bid'ah hasanah yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan hanya dalam masalah wasilah, bahkan juga dalam masalah ibadah. Yang penting, perhatikan ini, yang penting tidak ada penyelisihan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, ataupun athar, ataupun qiyas. Tidak ada penyelisihan dalil, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Termasuk tadi contohnya misalnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.